Oke, assalamualaikum warahmatullahi Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Pasti DTN. Bagi kalian yang menonton, silahkan komen, like, subscribe terlebih dahulu, tekan bunyi loncengnya. Untuk itu kita membahas tentang apa ya? Bentar lagi mungkin hari yang ditunggu tuh tanggal 14 Februari itu, dimana bahwa di bulan depan kan akan ada pemilu ya. Pemilu untuk pilpres, yang paling utama tuh pilpres atau yang kita kenal dengan pemilihan presiden di tahun 2024, dimana tentu yang pasti yang bakal seru mungkin bakal duel yang terjadi antara capres ini kan, capres dan cawapres ini, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, terus juga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, dari ketiga paslon 01, 02, 03 ini kan yang ditunggu-tunggu itu pasti itu ya, tentang pilpres kok ini bisa satu putaran atau dua putaran. Nah ini yang bakal seru nih, bakal terjadi ke depan. Pilpres 2024 itu gue nggak tahu ya, mungkin satu putaran atau dua putaran. Tapi banyak orang bilang kok pasti ini ya udah fix ini kan, kemungkinan Prabowo Gibran yang bakal menang. Cuman kan ya gue nggak tahu, emang Pak Jokowi kan dari kemarin kan fokus ke mana ya, ke ibu kota Nusantara, dan nanti untuk membangun tempat inilah buat kementerian, dan katanya mau bangun istana negara lah di sana. Gue nggak tahu di di Kalimantan Timur lah, pokoknya IKN lah, atau ibu kota Nusantara ini. Cuman kalau Anies Baswedan sendiri kan dia bilang bahwa IKN itu mending tidak usah dilanjutkan dengan, dan nanti diganti dengan 40 kota setara Jakarta. Nah ini yang ide dia nih selalu apa ya, menarik gitu. Kalau Anies Baswedan nih, kalau dia ngomong gitu, ide-idenya menarik gitu. Cuman kalau kalau bicara pilpres satu putaran atau dua putaran, nah itu kalau menurut pendapatnya Jika atau Yusuf Kala sebagai waktu dulu wakil presiden di zamannya SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga di zamannya Joko Widodo, dia mengatakan bahwa kan kalau untuk Pilpres 2024 ini kemungkinan dia akan pendapat dia mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini akan berlangsung dua putaran. Nah, mungkin itu bakal seru sih, dimana kan mungkin pasti ya. Kalau lihat-lihat kan dari tiga paslon ini kan yang bakal dua kan Anies Prabowo sama Ganjar. Nah, tapi kalau dari survei kemarin, dari 11 survei kan terbukti masih Prabowo Gibran, walaupun dia kata pengamat politik masih banyak yang bilang apa ya, masih stagnan di 45% lah kan. Cuman kalau Anies Muhaimin kan di paling sekitar 25%, dan di Ganjar Mahfud kan sekitar 22%. Nah itu kalau kemungkinan sih apa ya, Ganjar kalah sih. Tapi kalau gue lihat sih, kalau Ganjar kalah kemungkinan dia bisa berkoalisi dengan Anies. Tentu ya namanya politik, tidak akan terjadi, pasti ada yang tadinya kawan dan tadinya lawan menjadi kawan. Cuman ya kalau dilihat dari situasi PDIP yang sekarang kan, mungkin yang kan gue udah bilang kan, PDIP kan udah pasti retak sama Jokowi lah, udah inilah, udah baik lah, udah mati kan, udah Jokowi udah pasti kan dukung ke paslon 2 lah, ke Prabowo Gibran, karena mungkin pengen ngebet anaknya jadi wapres dulu baru nanti jadi presiden. Kalau tiba-tiba Prabowo sakit ya gue nggak tahu ya ke depan kayak gimana. Tapi ya kalau jelas ya, mungkin kalau menurut gue mungkin Jokowi mungkin dari pilpres ini kemungkinan ya, kalau menurut gue sih, kalau menurut gue mungkin berapa, dua putaran ya. Tapi orang pada bilang dari Prabowo Gibran sendiri kan, menurut politikus Gerindra yang mau caleg di Sumatera Barat, yakni siapa ya, Andre Rosiade, mengatakan juga dia pengennya ya Prabowo Gibran menang satu putaran. Nah cuman emang sih gue nggak tahu ya satu putaran atau enggak, atau bisa sampai 50%, 60% kan. Sekarang aja Anies Baswedan aja bikin kampanye aja udah kreatif lah di YouTube ya. Gue kadang saya nonton di Desak Anies di mana gitu, di daerah-daerah itu juga. Gue liat di IG Anies juga ada simbol, ada dibikin kayak semacam apa ya, ilustrasi gambar, terus ada penulisan tentang permasalahan masyarakat di Indonesia kayak gimana gitu. Nah itu yang mungkin menurut gue tuh tertarik gitu ya. Mungkin paslon lain tuh beda, mungkin Anies ini lebih, gue liat udah kelihatan gitu, tapi kampanyenya dia nih kreatif, di IG juga dia kreatif. Terus ya mungkin tim-timnya ya
ya tim-timnya. Untuk juga di video Anies Baswedan juga apa ya, gue lihat video-videonya Anies Baswedan ini tentang kampanye dia nih, tentang pendidikan, terus juga lapangan kerja, terus juga apa ya, tentang naik haji, ya haji yang untuk Indonesia diperbanyak, terus juga masih banyak lagi lah pokoknya. Ini juga membuat gue apa ya, agak tergiur sih dengan programnya Anies ini ya. Cuman kalau Prabowo kalau kampanye kan gitu ya, mungkin pidatonya berapi-api pidatonya semangat gitu. Mungkin ada yang dia semangat tapi ada yang nyindir paslon lain lah, kayak nyindir Prabowo, nyindir ke Anies tentang apa gitulah, tentang ke Ganjar gitu ya. Cuman kan kayak kalau Prabowo kan gitu pasti ya gitu aja dia, emang apa ya, kalau dari kampanye sih dia timnya gue nggak tahu. Cuman kalau kalau Ganjar Mahfud sih biasa aja, kampanye juga nggak terlalu ini banget sih. Cuman kalau dari IG-nya Anies Baswedan sama si Anies Baswedan, pokoknya ada kayak ada simpul kesejahteraan untuk manusia, masyarakat Indonesia lah. Nah ini membuat gue sih apa ya, agak optimis sih kalau gue lihat di Pilpres 2024 ini mungkinan Anies Baswedan bisa menang lah. Mungkin dari kemarin mungkin, walaupun dia surveinya turun ya, dari kemarin survei politiknya turun baru berapa 20% atau 30%, tapi kan ya nggak ada yang, politik tuh nggak ada yang tahu, pasti berubah lah. Cuman ya kita tunggu-tunggu, mungkin Pilpres 2024 ini lah apakah dia bisa menang atau enggak. Cuman Joko Widodo masih lanjutin IKN atau Ibu Kota Nusantara ini lah, kita tunggu saja lah. Itu ya kalau menurut pendapat gue, Pilpres 2024 ini pasti akan terjadi 2 putaran menurut gue, kemungkinan sih gitu. Cuma nggak tahu ya gue KPU kayak gimana, apakah dia bisa mencegah Anies atau gimana. Tapi ya skenario tuh bisa terjadi lah, dalam arti ya gue nggak tahu ya, namanya kan ada kejutan atau entah gimana gitu ya. Oke, itu aja yang gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.